Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan daur ulang kasus suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku yang saat ini turut menjeratnya. Hasto berpandangan kasusnya didaur ulang sebab kasus tersebut telah bergulir di persidangan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun hal ini disampaikan Hasto saat membacakan nota keberatannya atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK dalam sidang kasus suap dan perintangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat 21 Maret. Terkait hal itu, padahal kata Hasto, kasus suap yang sebelumnya menjerat mantan anggota KPU Wahyu Setiawan itu sejatinya telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Namun KPK menurutnya justru mendaur ulang kasus tersebut tanpa adanya peristiwa hukum lain. Salah satunya menangkap Harun Masiku yang saat ini masih berstatus buron. Hasto juga menyinggung peraturan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Dalam peraturan itu kata dia, semestinya KPK dalam menjalankan tugas harus berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM. Hal yang ingin saya sampaikan adalah terjadinya proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah disidangkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap kasus suap penyelenggara negara Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama-sama oleh Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina telah inkrah. Namun kasus ini didaur ulang tanpa peristiwa hukum lain seperti tertangkapnya Harun Masiku yang sampai saat ini masih berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Berdasarkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, dalam menjalankan tugasnya, KPK berasas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM. Asas kepastian hukum telah dilanggar melalui proses daur ulang yang tidak hanya merugikan terdakwa, namun juga para saksi. Hampir seluruh saksi yang telah diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sebelumnya diperiksa kembali. Sebagian besar diantaranya ditunjukkan cetakan atau printout pemeriksaan tahun 2020, lalu diminta menandatangani kembali dengan tanggal pemeriksaan tahun ini. Proses daur ulang ini mengandung kerawanan dan cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka mencurahkan isi hatinya atau curhat tentang pengalamannya bersentuhan dengan artificial intelligence atau AI. Gibran beberapa kali mengunggah konten tentang AI di media sosial miliknya, namun tidak mendapatkan respon yang positif. Pernyataan Gibran itu kemudian disambut tawa oleh para mahasiswa UPH. Wapres menekankan kepada para anak muda bahwa AI tak akan menggantikan manusia. Saya nggak tahu kenapa. Tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Nah ini saya titip ke teman-teman anak-anak muda yang ada di sini, saya titip aja. Jadi satu ya, AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Ini setuju semua ya? Jadi AI itu nggak akan menggantikan manusia, AI itu bukan ancaman. Jadi AI itu menjadi penunjang untuk nanti ke depan bisa meningkatkan produktivitas. Lalu di sini juga ada Mas Anjas. Tahu Mas Anjas nggak? Terkenal banget loh ini. Ini beliau dulu membuat postingan tentang ini lapor Mas Wapres. Ya, jadi ini bagus sekali karena ke depan kita ingin yang namanya pelayanan publik, pembayaran pajak, atau nanti besok kita mudik ya, kita pengen nanti yang untuk masalah traffic nanti bisa dibantu AI, jadi penumpukan di exit tol dan tempat-tempat lain itu bisa dipecah dengan AI. Polisi diduga terlibat dalam judi sabung ayam di Waikanan, Lampung hingga menggugurkan Kapolsek dan 2 anggota kepolisian. Menanggapi dugaan tersebut, Kapolri Listio Sigit buka suara. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Kapolri Listio Sigit pada Kamis 20 Maret. Ia meminta publik menunggu tim yang sedang bekerja. Kapolri pun berjanji akan menuntaskan kasus tersebut, termasuk soal dugaan oknum polisi yang diduga terlibat judi sabung ayam di Lampung. Diketahui sebelumnya, dugaan keterlibatan polisi di judi sabung ayam itu turut dipicu oleh masalah setoran.
Dugaan awal ini beredar di media sosial yang menyebut Polsek Negara Batin diduga sudah meminta tambahan jatah setoran dari Sabung Ayam. Sementara Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar buka suara terkait dugaan itu. Ia mengaku sudah mengetahui isu dari sejumlah unggahan di media sosial. Eko menyebut pihak Polsek Negara Batin yakni almarhum Lusianto dan pejabat Pos Ramil Negara Batin yakni Peltu Lubis memang memiliki hubungan baik. Kecelakaan maut menimpa bus pengangkut jemaah umroh dari Indonesia. Bus berisi 20 warga negara Indonesia ini mengalami kecelakaan di Jeddah Kamis 20 Maret. Kecelakaan dikabarkan terjadi pada pukul 1:30 siang waktu Arab Saudi atau 5:30 sore waktu Indonesia. Kabar ini disampaikan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri atau PWNU Kemlu Yuda Nugraha dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 21 Maret. Dia menyebut KJRI Jeddah telah menerima informasi tentang adanya kecelakaan bus di Wadi Kuwaidet, yakni jalur Madinah dan Mekah yang jaraknya sekira 150 km dari kota Jeddah. Informasi sementara bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar. KJRI Jeddah segera mengirimkan tim pelindung WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, rumah sakit, tour leader, perwakilan Kementerian Haji, Muasasah, dan perusahaan bus serta memastikan kondisi korban. Total WNI jemaah umroh menjadi korban dalam kecelakaan adalah 20 orang, di mana 6 diantaranya tewas. Korban luka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Saat ini Kementerian Luar Negeri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umroh yang memberangkatkan para jemaah guna mendapatkan data lengkap para WNI dan keluarga di Indonesia. Kemlu juga telah memberitahukan peristiwa ini kepada pihak keluarga. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu resmi memecat Kepala Dinas Keamanan Negara Shin Bet Ronan Bar Jumat 21 Maret. Pemecatan itu diumumkan langsung oleh juru bicara kantor Netanyahu. Mereka menjelaskan pemecatan Ronan Bar dilakukan karena kurangnya kepercayaan yang berkelanjutan. Terlebih, Ronan Bar dianggap sebagai biang dari kegagalan Israel dalam mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemerintah pun dengan suara bulat menyetujui usulan
permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri masa jabatan Direktur Aisa Ronenbar. Ronenbar diketahui diangkat sebagai Kepala Dinas Keamanan Domestik Negara itu pada Oktober 2021 untuk masa jabatan 5 tahun hingga 2026 mendatang. Namun buntut perseteruan panjang mendorong Netanyahu mempercepat pencopotan jabatan Ronenbar yang telah direncanakan beberapa bulan lalu. Netanyahu menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap Bar, buntut kesalahpahaman terhadap subordinasi layanan dan pemimpinannya kepada otoritas politik.